Shalom saudara semua, kita ketemu lagi dan saya percaya hari ini kita akan melihat kebesaran Tuhan di dalam kuasa kebangkitannya. Dan kalau minggu lalu kita sudah melihat bagaimana kuasa kebangkitannya itu mengalir ketika kita mau melayani, dan minggu ini kita akan melihat kuasa kebangkitannya lewat peristiwa perjalanan Yesus ke Yerusalem yang akan menjumpai orang-orang yang sangat membutuhkan kuasa kebangkitan itu. Dan saya tahu orang-orang tersebut adalah kita semua. Yuk kita mulai dulu dengan doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus karena rela mati, berkorban, dan bangkit buat kami dengan kuasa daripada Roh Allah, Roh Kudus, sehingga hari ini pun kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Sebab itu, biar setiap anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman ini, mereka sadar bahwa mereka sekarang hari-hari ini berjalan dan memiliki kuasa kebangkitan. Sehingga mereka, kami semua, tidak bisa dikalahkan karena Engkau ada bersama kami. Berbicara, kami buka hati di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan, Amin. Kita lanjut aja saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, kita akan ambil ayat dari Lukas 9 ayat 51, terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru. Dikatakan di situ bahwa ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Saudara-saudari, Anda tahu bahwa setelah 3 tahun Yesus melayani di muka bumi, di hadapan umum, dia melakukan perjalanan, dia mengajar, bikin mujizat, menyembuhkan, maka datanglah saatnya untuk melakukan perjalanan terakhir ke Yerusalem. Mengapa perjalanan terakhir? Karena perjalanan ini adalah perjalanan untuk dia mati di kayu salib. Perjalanan ini, saudara, dari Galilea ke Yerusalem ini, bukan dalam waktu 1 hari. Memang kalau kita nggak akan non-stop saat itu untuk 3 hari, tetapi Yesus melakukannya lebih daripada 3 hari, bahkan beberapa bulan, saudara-saudari. Ya, nah, tujuannya apa? Ini adalah suatu gambaran. Anda harus tangkap. Yesus ke Yerusalem untuk mati di salib. Tujuannya agar Anda dan saya tidak lagi mati, tetapi bangkit. Oleh sebab itu saya mau katakan begini, ketika perjalanan Yesus ke Yerusalem untuk mati di salib, tetapi bagi kita, perjalanan kita dimulai dari Yerusalem, tetapi mulai dari kuasa kebangkitannya. Artinya Anda dan saya memiliki kuasa kebangkitan. Itulah dalam Kisah Para Rasul dikatakan ketika kita menerima Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus dari maut, dan itu sudah ada pada Anda dan saya, maka kita disuruh bersaksi untuk kita menunjukkan, bersaksi artinya menunjukkan kuasa kebangkitan itu mulai dari Yerusalem. Jadi perjalanan kita mulai dari Yerusalem, saudara. Ya, ke Galilea, terus ke seluruh muka bumi. Amin. Nah, ini memberitakan kuasa kebangkitan lewat kesaksian, lewat apa yang kita alamin. Nah, kenapa saya katakan ini kebangkitan? Karena dalam Lukas, dimulai di Lukas 9 ayat 51, dan sesaat Yesus sebelum mati ditutup di Lukas pasal 20 ayat 27, saudari, Anda ngelihat di situ bahwa saat-saat terakhir Yesus sebelum ke salib, dia berjumpa dengan orang Saduki yang di firman Tuhan dalam Lukas katakan tidak percaya pada kebangkitan. Jadi perikop Lukas 9 sampai 20 perjalanan Yesus ke Yerusalem sehingga mati di atas kayu salib untuk mendeklarasikan buat saya dan mendeklarasikan kebangkitan buat kita dan Anda. Minggu lalu kita sudah melihat kuasa kebangkitan dari melayani dengan kasih. Yaitu ke minggu lalu adalah bagaimana pengalaman Paskah, dan itu mulai dengan perjamuan terakhir. Hari ini kita mulai melihat dari perjalanan terakhir Yesus. Luar biasa bukan? Di dalam minggu lalu saya akan ulas sedikit, karena ini suatu kelanjutan, bahwa bagaimana Tuhan kasih unjuk di tengah keadaan yang tertekan, kacau, Yesus bisa tetap tenang, bertindak benar, dan itu untuk kita, untuk menunjukkan kuasa kebangkitan, saudara-saudari. Dan kuasa kebangkitan itu kita dapat ketika kita sadar kita bukan dari dunia, kita sadar identitas kita sadar otoritas yang datang dari surga, dan inilah kuasa kebangkitan. Dan ini tersedia berlimpah ketika setiap saat kita melayani, saudari. Ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dalam perjalanan Yesus yang terakhir ke Yerusalem. Diawalin tadi ayat 51,
ya, dia mulai tahu dia harus ke Yerusalem karena waktunya sudah tiba. Lalu kemudian dikatakan dalam ayat 52-53, saudara-saudari, saya tidak baca secara penuh, kita akan lihat beberapa cukup banyak kejadian. Saya akan mulai dengan cepat aja. Ia mengutus utusan menurut dia kemana? Ke desa orang Samaria, saudara-saudari. Mempersiapkan segala sesuatu, tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Saudara-saudari, Yesus mengalami penolakan. Kenapa penolakan? Karena orang Samaria adalah campuran orang Israel yang kawin campur dengan bangsa Asyur. Lalu mereka ditolak oleh orang Israel yang murni, yang merasa mereka nggak boleh kawin dengan orang campuran. Sehingga akhirnya mereka membuat tempat ibadah, tempat arah kiblat ibadah sendiri, saudari. Jadi orang Samaria, orang-orang yang tertolak. Orang-orang tertolak ini terluka, mereka akan melakukan penolakan juga. Mereka akan juga melukai. Saudara-saudari, jangan biarkan diri kita merasa tertolak, saudari. Karena kenapa kita sering menjadi bereaksi marah, ikut menolak orang lain, melukai orang lain. Dan demikianlah reaksi daripada murid Yesus, saudari. Dua murid Yesus dalam Lukas 9 ayat 54 katakan, Yakobus, Yohanes, ini tokoh lu, saudari ya. Lalu berkata kepada Tuhan, apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit membinasakan mereka? Wow, tuh, saudara-saudari. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa menerima penolakan. Yakobus dan Yohanes ingat, Elia menurunkan api dari langit, dan ini mereka penuh iman, bisa terjadi lagi. Mereka bilang, Tuhan, engkau mau supaya kami, kami lagi, saudara, ya. Waduh, tapi itu berdasarkan emosi. Tapi kita mau lihat bagaimana sih reaksi Yesus. Saudara-saudari, lihat, Yesus berjalan ke Yerusalem dengan ketetapan hati. Dia tahu di Yerusalem perjalanan terakhir akan membawa dia kepada kematian di salib. Dan Yesus 100% manusia, dia mengalami tekanan dan tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah buat dia. Tetapi dia berjalan, seminggu lalu kita sudah lihat, dengan kasih. Maka reaksi Yesus diperlihatkan dalam Lukas 10 ayat 3, bahwa dia melahirkan dengan kasih. Tadi kita lihat Lukas 9. Yesus marahin Yakobus dan Yohanes, jangan gitu ya. Jangan, bukan marahnya aja, saudara. Kenapa? Karena Yesus menegur mereka bereaksi dengan emosi, tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa bagaimana bereaksi dengan kasih. Oleh sebab itu, setelah itu, Yesus memberikan perumpamaan dalam Lukas 10 ayat 30-33 tentang orang Samaria yang baik hati. Anda sudah tahu cerita itu, Anda baca bagaimana ada orang yang dirampok habis-habisan, terluka. Imam, orang Israel, orang Yahudi, orang Lewi, dan gak mau menolong itu, saudari. Tetapi yang menolong adalah orang Samaria. Dengan kata lain, Yesus mau mengingatkan kepada murid-muridnya, orang Samaria yang menolak mereka, tetap ada kebaikan. Mereka memiliki. Kadang mereka tidak mengerti. Reaksi kasih adalah bukan reaksi yang babi buta. Kasih selalu melihat ada kebaikan di diri orang lain. Kasih menutupi banyak kekurangan, tetapi melihat kebaikan, kelebihan orang tersebut. Saudara-saudari, inilah kuasa kebangkitan. Ketika Anda mengalami penolakan, karena ini adalah tentang kita. Yesus yang ditolak, tetapi kita pun juga bukan berasal dari bumi. Kadang kita mengalami penolakan. Kita mengalami hal-hal yang gak sadar melukai hati kita. Tetapi reaksi kita adalah reaksi kebangkitan yang diberikan Yesus. Harus menunjukkan kasih, menutupi kekurangan, dan melihat pada kelebihan. Saudara, kita akan marah dan dendam ketika kita selalu mengingat penolakan ataupun luka-luka yang orang lain lakukan pada kita. Tetapi ketika kita dipenuhi kasih, maka kita akan mengingat kebaikan-kebaikan di hidup ini. Apa yang Anda dan saya pilih? Kuasa kebangkitan itu sudah ada pada kita, saudara-saudari. Jangan pilih mengingat-ingat hal yang buruk, tapi ingatlah tentang kasih. Penuhilah dengan kasih. Amin.
Nah, kemudian perjalanan Yesus kemudian dikatakan dalam Lukas 10, Yesus murid-muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem tiba di sebuah kampung. Lalu ada seorang perempuan namanya Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Yesus Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia bantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menemui orang-orang yang tertolak. Yesus menjumpai orang-orang yang khawatir seperti Marta, saudara. Ciri orang yang khawatir adalah mereka berpusat pada diri sendiri. Tuhan, gak ada yang bantu aku. Ciri orang yang khawatir adalah mereka berlomba, saudara. Mereka merasa selalu melihat orang. Aduh, orang itu nggak ngapa-ngapain, saya lakukan sesuatu. Aduh, orang itu lebih berhasil, saya enggak. Mulai khawatir, saudari. Lalu mereka merasa nggak ada yang peduli, nggak ada orang yang di pihak mereka, saudari. Ini adalah ciri orang-orang yang khawatir. Tetapi Anda ngelihat bahwa reaksi Yesus, dia kasih unjuk. Yesus katakan, hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil padanya. Apa itu yang Maria lakukan? Tadi kita sudah ngelihat, duduk dekat kaki Tuhan dan terus. Kadang orang hanya katakan duduk dekat kaki Tuhan, tetapi katakan terus mendengarkan perkataannya, terus mendengarkan firman-Nya, terus tenggelam dalam firman-Nya, saudara-saudari. Jadi kekhawatiran, Yesus perlihatkan bahwa cara kebangkitan, kuasa kebangkitan, menghadapi kekhawatiran, bukan menyangkalnya, tetapi Anda terus menyerap firman Tuhan. Sehingga tujuan yang menyerap adalah akhirnya pola pikir kita berubah, saudara. Cara melihat kita berubah, sehingga cara melihat yang sebelumnya, melihat saingan, melihat selalu kita tidak ada yang di pihak kita, dan juga kita melihat tentang fokus pada diri kita akhirnya berubah, sehingga kekhawatiran kita pun subside. Saudara-saudari, yang menjadi masalah adalah kita sering sibuk melakukan untuk Tuhan daripada memberikan diri diubahkan oleh Tuhan. Orang percaya sibuk kadang dengan hal-hal yang dilakukan untuk Tuhan. Salah nggak? Enggak salah. Tetapi Anda dan saya juga harus memberikan diri sibuk untuk diubahkan oleh Tuhan. Amin. Tadi Yesus menjumpai orang yang tertolak, menjumpai orang yang khawatir. Lalu kemudian dalam Lukas 13:31 dikatakan pada waktu itu datang beberapa orang Farisi dan berkata pada Yesus, pergilah, tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Nah, saudara-saudari, Anda pikir orang Farisi ini baik ya, peduli sama Yesus? Enggak, saudara. Yesus berkali-kali tegur orang Farisi dan orang Farisi itu marah. Mereka mencari kesempatan untuk menghilangkan, membunuh Yesus. Sehingga ketika Yesus ada di situ, saudari, datang ke daerah mereka, mereka takut, mereka tersisi pengaruhnya, mereka takutin Yesus. Herodes hendak membunuh engkau. Herodes mau mengadili Yesus, membunuh Yesus karena laporan mereka. Bukan ada inisiatif Herodes, saudara. Ya, jadi ini berbicara teror yang membuat kita gentar. Ketika Yesus berjalan ke Yerusalem, dia diteror. Artinya juga dia menemukan orang-orang yang diteror, mengalami kegentaran. Bagaimana dan reaksi Yesus untuk melihatkan kuasa kebangkitan itu? Kita lihat jawaban Yesus dalam Lukas 13:32-33. Jawab Yesus pada mereka, pergilah, katakan pada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Dengan kata lain, Yesus mengatakan begini, saudara, aku harus meneruskan perjalananku. Dia tidak berubah, tetapi dia katakan pada hari yang ketiga. Apa itu hari ketiga? Hari ketiga bicara hari kebangkitan, hari kemenangan. Yesus mengatakan, Yesus dengan kata lain, reaksi Yesus adalah, Yesus nggak mundur.
tetapi dia fokus pada kemenangan. Hari ketiga adalah bicara tentang kebangkitan, kemenangan. Hari ketiga adalah hari di mana kuasa salib Yesus, kebangkitan Yesus dinyatakan, saudari. Paulus berkata ketika dia ngomong dalam firman Tuhan, aku berlari kepada tujuan, yaitu panggilan ilahi. Dia berlari kepada tujuan, yaitu kemenangannya, saudari. Saudara, Anda ketika mengalami teror, mengalami tekanan lewat masalah, lewat macam-macam kehidupan ini, kadang dunia kadang menteror kita, saudara. Teror dengan awan kelabu, kegelapan, bagaimana masa depan kamu, bagaimana keadaan nanti anak-anak kamu, bagaimana nanti ekonomi kamu, bagaimana kesehatan kamu. Saudara, yang Yesus suruh bagi kita adalah mulai fokus pada kemenangan. Tuhan pasti menolong saya, anak-anak saya pasti berhasil, masa depan saya gemilang, saudara. Saudara, ketika kita maju, saatnya kita fokus pada kemenangan. Ketika kita fokus pada kemenangan, kita akan maju. Tetapi ketika kita fokus pada tekanan, sebab itu, mari yuk, ketika teror-teror di pikiran kita, panah-panah dari si jahat, awan kelabu, saudara, suara-suara yang bilang, hei, kamu akan begini, kamu akan A, akan B, akan C, sesuatu yang negatif, sesuatu yang membuat kita menjadi gelisah. Saudara, jangan mulai pikirkan, tapi mulai pikirkan pertolongan Tuhan. Tuhan menjamin masa depanku, Tuhan memberiku kemenangan, Tuhan tidak akan pernah terpisah daripada aku. Kalau Tuhan di pihak aku, pada siapa aku harus takut? Janji Tuhan ya dan amin. Kuasa kesembuhannya telah terjadi dalam hidupku bila Yesus sudah menyembuhkan aku. Saudara, mulai melihat kemenangan, fokus pada kemenangan. Saudara, kemenangan kadang gak langsung, kemenangan kadang adalah suatu hal yang harus kita terus arahkan hati kita. Kita terus paksa diri kita untuk berjalan maju. Amin. Karena di depan kita sudah tersedia mahkota kemenangan buat Anda dan saya yang datang dari Yesus. Jangan berhenti berjalan. Amin. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia dan tinggal berdiri agak jauh. Saudara, orang kusta ini adalah pada saat itu nggak bisa disembuhkan dan mereka dikucilkan. Maka mereka nggak berani dari dekat, mereka berdiri jauh karena harga diri mereka sudah jatuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mau apa mereka minta disembuhkan? Yesus kata, oke, perlihatkan dirimu kepada imam. Lalu di tengah jalan mereka sembuh, semuanya. Lalu hanya satu orang yang datang kepada Yesus. Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di mana 9 orang itu? Saudara, Anda ngelihat apa yang dialami Yesus sendiri. Dia menyembuhkan, dia melakukan yang baik buat 10 orang itu, saudara. Ketika semua orang meninggalkan orang kusta itu, semua orang mulai mengucilkan orang kusta itu, Yesus datang, Yesus menjawab mereka, Yesus menyembuhkan mereka. Tetapi hanya satu orang yang menghargai dia. Ini adalah bicara tentang tidak adanya penghargaan, tidak diingat. Kadang kita sudah tolong orang, ketika nggak ada orang yang nolong orang tersebut, kita yang datang, kita yang bantu, kita yang temani. Tapi ketika kita ada masalah, ketika kita butuh bantuan, dia nggak ada buat kita, dia pergi jauh dari kita, dia nggak peduli sama kita, saudari. Kita merasa nggak dihargai. Kadang-kadang demikian di dalam tengah keluarga, istri merasa sangat gak dihargai oleh suami. Orang tua merasa sangat gak dihargai oleh anak-anak. Saudara-saudari, adik, kakak merasa gak dihargai oleh saudara-saudari sekandung, saudari. Bahkan juga dalam kehidupan kita di kantor, kadang kita gak dihargai oleh atasan, oleh perusahaan. Tetapi reaksi Yesus Anda ngelihat sendiri. Yesus katakan dalam Lukas 17 ayat 11, kepada orang yang balik itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ibrani 12 ayat itu katakan, iman adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi reaksi Yesus adalah, dia tetap, orang yang datang itu, satu orang yang datang itu, dia tetap teguhkan, dia tetap bawa orang itu kepada Tuhan supaya bukan hanya kesembuhan tapi juga keselamatan dapat
didapat oleh orang tersebut. Makanya imanmu telah menyelamatkan engkau, bukan menyembuhkan, menyelamatkan, saudari. Jadi dia terima kesembuhan dan satu orang itu Yesus teguhkan. Walaupun Yesus nggak dihargai, nggak diingat, tetapi dia tetap melakukan bagian dia, tetap memberikan yang terbaik, bawa orang tersebut kepada Tuhan. Karena iman adalah mata yang tertuju kepada Yesus Tuhan. Saudara, kadang kita nggak diingat, nggak dihargai, tapi tetap lakukan yang terbaik. Tetap teguhkan orang-orang yang kita jumpai. Tetap bawa mereka ke Tuhan. Itulah kuasa kebangkitan. Anda dan saya tidak dipengaruhi oleh apa yang diperlakukan oleh dunia dan orang-orang yang bersifat dunia. Kita akan teguh berdiri bukan saat kita dihargai manusia, saudara, ingat itu. Tapi kita akan teguh berdiri saat kita dihargai dan diingat oleh Tuhan. Jangan cari penghargaan manusia, tetapi carilah dan sadarilah Tuhan sangat menghargai dan mengingat kita. Amin. Lalu, saudara, di Lukas 18 dan 19 Yesus menjumpai orang-orang yang tersingkir. 18 ayat 35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada orang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Bartimeus, saudara. Dan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mereka yang ada di situ berjalan di depan mereka, menegur dia supaya dia diam. Saudara lihat, dia mengemis, dia buta, dia berteriak-teriak. Menjengkelkan nggak? Menjengkelkan. Orang-orang suruh dia diam. Kenapa? Karena dia tukang ngemis, dia buta lagi. Artinya apa? Dia nggak bernilai, dia rendah, saudari. Perjalanan Yesus ke Yerusalem, dia menjumpai orang-orang yang direndahkan, yang merasa nggak ada nilainya hidup dia. Dia nggak merasa berarti lagi, saudari. Begitu banyak orang yang baik seperti itu, saudara. Mungkin dia telah pernah berbuat kesalahan sehingga dia merasa dia nggak berharga lagi, nggak bernilai lagi. Kadang dia juga mungkin mengalami pelecehan sehingga dia merasa dia tidak bernilai lagi, tidak berharga. Mungkin orang-orang juga yang pernah juga, saudara, mengalami kegagalan usaha, pernikahan sehingga merasa dirinya tidak lagi seperti bernilai. Tetapi lihat reaksi Yesus, saudara, yang luar biasa yang kita harus pelajari adalah reaksi kebangkitan. Saudara, Yesus kemudian dalam ayat selanjutnya mengatakan begini, Lukas 18 ayat 41, Yesus berhenti. Orang-orang lain suruh dia diam, Yesus kemudian berhenti, membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, dengan kata lain, reaksi Yesus adalah, dia di tengah kerumunan orang banyak, di tengah begitu banyak suara, riuh rendah suara yang sekeliling dia, tetapi bukan karena telinga Yesus tajam, tetapi karena hati Yesus tertuju kepada orang-orang yang merasa hidupnya tak bernilai. Dan dia mau menunjukkan, dia berhenti, saudara-saudari. Yesus berhenti. Ingat itu. Ini menunjukkan Yesus sangat mau memperhatikan. Karena dari semua suara-suara yang berseru-seru, dia berhenti untuk orang yang merasa nggak ada nilainya. Ketika Anda mendengar fokus pada perlakuan manusia, maka Anda akan merasa rendah diri. Tetapi ketika kita fokus pada perhatian Tuhan, itu akan membuat kita memuliakan Tuhan sebagaimana Bartimeus lakukan ini. Di ayat pasal Lukas 19, Yesus kemudian masuk ke kota Yeriko dan melintasi kota dan ketemu Zakheus, pemungut cukai, seorang yang kaya. Dan Anda sudah tahu, seorang Zakheus itu pendek, dia secara fisik dia pendek, kemudian dia pemungut cukai, dibenci sehingga dikucilkan. Walaupun dia kaya, tetapi karena dikucilkan dia nggak bisa apa-apa, saudari. Karena saat itu pemungut cukai adalah memungut pajak untuk orang-orang Roma, penjajah mereka, penjajah orang Yahudi, sehingga dibenci, saudari. Ini adalah orang-orang yang dikucilkan. Tapi reaksi Yesus adalah, dia berkata, Zakheus, segera turun, karena Zakheus naik ke pohon,
sebab hari ini aku harus menumpang di dalam rumahmu, menumpang di rumahmu. Yesus kenal nggak Sakeus saat itu? Nggak kenal. Orang Sakeus nggak kenal Yesus, maka dia naik ke atas pohon. Dia nggak ada hubungan pribadi. Tetapi Yesus mencari dia. Yesus udah tahu dan Yesus mencari dia. Oleh sebab itulah ketika dia lihat ada orang di atas pohon, dia tahu ini Sakeus karena hanya orang pendek yang butuh naik ke pohon untuk melihat apa yang terjadi. Dan Sakeus adalah orang yang mau tahu karena dia penting untuk dia tahu segala sesuatu. Saudara, seorang pemungut pajak harus tahu keadaan-keadaan supaya dia bisa memungut pajak. Nah, kayak ketika ada keramaian dan tahu Yesus, dia naik ke atas dan Yesus tahu bahwa Sakeus pasti mau cari tahu apa yang terjadi. Kemudian Yesus hampiri karena Yesus memang tertuju kepada Sakeus. Turun, aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mencari, dia bilang, aku harus, bukan aku mau. Betapa Sakeus yang saat itu dikucilkan harga dirinya langsung naik karena dia merasa dihormati oleh Tuhan Yesus. Dia merasa diangkat. Dan bagaimana Yesus bukan sebut dia, hei pemungut pajak. Enggak, dia sebut namanya karena dia tahu nama kita. Dan dia ingin mengundang kita supaya dia bisa bersekutu, supaya kita bisa diangkat. Sakeus dikucilkan. Kita pun sama ketika kita fokus pada keterisolasian. Keterisolasian bisa disebabkan oleh banyak macam. Orang-orang gak suka sama kita dikucilkan emang hal-hal yang lain. Tetapi ketika kita fokus pada keterisolasian, itu akan membuat terang Tuhan tidak terpancar. Tetapi kita fokus pada kehadiran Tuhan, maka akan membuat kebaikan kita bersinar. Sakeus kemudian Anda tahu, dia kemudian memberikan hartanya untuk orang-orang yang miskin dan gak mampu. Karena fokus pada kehadiran Tuhan. Kebaikannya mulai bersinar. Dulu dia mau berbuat baik, gak bisa karena fokus pada isolasi. Saudara, jangan mengisolasi diri. Jangan fokus pada keterasingan, artinya, aduh saya gak punya siapa-siapa. Tapi mulai fokuslah pada kehadiran Tuhan. Saya begitu banyak melihat orang-orang menjadi begitu pahit karena merasa hidupnya disingkirkan, diasingkan, gak punya siapa-siapa. Sehingga terang Tuhan yang udah di dalam yang gak bisa terpancar. Tapi ketika orang itu mulai fokus pada Tuhan, sangat baik, selalu hadir, maka dia berubah. Dan mulai bisa berlaku baik, saudari. Jadi kita lihat bahwa perjalanan Yesus, saudari, ke Yerusalem, walaupun untuk Yesus adalah dia harus mati di atas kayu salib, tetapi Yesus juga dalam Yerusalem menunjukkan kuasa kebangkitan bagi kita. Supaya kita bisa berjalan dari Yerusalem untuk menyaksikan kuasa kebangkitan ini. Dan inilah rangkuman yang kita lihat. Ketika Anda mengalami penolakan, bereaksilah dengan mengasihi. Tutupi kekurangan orang. Jangan ingat-ingat kekurangan orang, tapi mulai lihat kelebihan dan kebaikan. Paling enggak Anda juga ingat kebaikan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Ketika kekhawatiran melanda kita karena dunia ini, saudara, memanah kita dengan macam-macam, Anda harus serap firman agar pola pikir kita berubah, cara lihat kita berubah, kita tahu mana yang kekal, mana yang sementara. Masalah Anda sementara, tapi pertolongan Tuhan adalah kekal. Ketika hidup ini penuh dengan teror membuat kita gentar, saudara, jangan mundur. Fokus pada kemenangan yang sudah Yesus sediakan buat kita. Ketika kita merasa nggak bernilai, direndahkan, dikucilkan, tidak dihargai, dan tidak diingat jasa-jasa kita, jangan biarkan manusia menentukan nilai kita, tapi izinkan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan buat Anda, itulah. Saudara, perjalanan Yesus terakhir ke Yerusalem, saudara, adalah terfokus untuk mereka yang mengalami penolakan, kekhawatiran, diteror, gentar, merasa tidak bernilai, dikucilkan, tidak dihargai, supaya mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Anda dan saya, ini bukan cerita zaman dulu ketika Yesus ada, tetapi ini adalah saat ini. Ini adalah berita buat Anda dan saya. Yesus sudah berjalan ke Yerusalem untuk mati bagi kita, saudari, supaya Anda dan saya yang mengalami penolakan, kekhawatiran, hidup kita penuh dengan teror, merasa diteror, kegentaran, kita dilecehkan, gak berarti, kita dikucilkan, gak dihargai, saudara.
Tapi Anda jangan biarkan itu. Tuhan sudah mati buat Anda dan bangkit bagi kita supaya Anda mengalami kuasa kebangkitan. Sehingga Anda bisa mengasihi. Anda akan mengasihi ketika Anda akan melihat hal-hal yang baik pada diri orang dan sekeliling kita. Maka kita akan mengalami hal yang indah hidup ini. Kita serap firman, kita pola pikir kita berubah saudari. Sehingga kita nggak khawatir karena kita tahu mana yang kekal, mana yang tidak. Mana yang sementara, mana yang kekal saudara. Mana yang pasti, mana yang tidak. Mana yang berkuasa, mana yang tidak. Mana yang lebih mulia, mana yang hanya yang fana. Kita nggak mundur ketika dengan segala tantangan. Karena kita fokus pada kemenangan. Dan kita tidak ditentukan oleh manusia ataupun dunia, tapi Tuhan yang menentukan nilai kita. Dan bagi Tuhan, Anda dan saya berharga, mulia, dan dikasihi. Amin, saudara-saudari. Anda menangkap pesan Tuhan hari ini? Saya percaya ini suatu pesan dari isi hati Tuhan. Kita memasuki, memperingati Paskah, dan Paskah harus kita terus melihat pada kebangkitan karena Anda dan saya berjalan dari Yerusalem, memberitakan, memancarkan kuasa kebangkitan itu. Amin. Kita tutup dengan doa, saudari. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, mulia dan agung. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau ada di dalam kami. Kami bersyukur kuasa kebangkitan ada di dalam kami. Sebab itu hari-hari ini ketika kami mengalami penolakan, mengalami kegetiran, mengalami kekhawatiran, mengalami teror yang membuat kami gentar. Ketika kami tidak dihargai, kami merasa hancur hidup kami sehingga nilai kami nggak ada apa-apa. Kami dikucilkan karena dunia mengucilkan kami. Mungkin hal-hal yang kami pernah lakukan juga. Dan ketika kami nggak diingat orang, nggak dihargai, kadang itu melukai kami, kadang membuat kami mundur. Tetapi hari ini kami melihat bahwa kuasa kebangkitan itu sudah ada pada kami, Tuhan. Kami nggak usah mengisolasi diri. Kami nggak usah dipengaruhi oleh penolakan. Tetapi kami didorong oleh kasih, Tuhan. Kami juga, Tuhan, mau menyerap firman Tuhan. Sehingga kami diubahkan pola pikir kami. Kami mau, Tuhan, melihat siapa kami dari kacamata-Mu yang mau mati buat kami, Tuhan. Karena kami tahu kami berharga, mulia, dan Tuhan gak pernah tinggalin kami. Dan selalu ada pertolongan buat kami. Sebab kemenangan adalah suatu kepastian bagi kami. Inilah hidup dari kuasa kebangkitan yang kami miliki. Kami pilih untuk percaya dan hidup dengan kuasa kebangkitan ini. Berkati umat Tuhan. Jamah mereka, Roh Kudus. Sehingga mereka tahu kuasa kebangkitan sudah ada di dalam diri mereka. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.